Hai guys, kembali lagi di channel ini. Video kali ini kami akan membahas tentang film Chihayaburu. Ini adalah sebuah film live action dari manga yang berjudul sama, karya Yuki Suetsugu, yang menceritakan perjalanan seorang gadis bernama Chihaya yang sangat bersemangat memainkan permainan karuta, permainan kartu tradisional Jepang yang berisi puisi. Chihaya memiliki obsesi untuk bisa bermain karuta di tingkat nasional. Dia percaya bahwa dia bisa bersatu kembali dengan sahabat kecilnya melalui permainan ini. Namun, bisakah dia bertemu kembali dengan sahabat kecilnya itu? Dan inilah alur cerita film Chihayaburu Part 1. Film ini dibuka dengan suasana riuhnya siswa SMA Mizusawa yang tengah gencar merekrut anggota klub baru. Taichi Mashima yang keluar dari kelasnya melihat keramaian di lorong. Para senior sedang merekrut anak baru untuk masuk dalam klub mereka. Kemudian beberapa orang mendekati Taichi untuk mengajaknya masuk ke klub karuta karena adik model cantik yang sedang populer saat ini membentuknya. Tapi Taichi menolak dan menghindar. Teman-temannya tidak mau kalah dan memaksanya ikut sampai mereka melihat teman-teman lainnya keluar dari klub karuta dengan berlari sekencang-kencangnya dan seorang gadis mengejarnya. Ayase Chihaya adalah adik si model cantik itu, yang jauh dari kata feminin namun memiliki obsesi yang tinggi untuk membentuk klub karuta di sekolah itu agar bisa mengikuti seleksi nasional. Tentu saja, untuk bisa membentuk sebuah klub baru di sekolahnya, Chihaya harus berusaha keras mencari anggota, karena setidaknya harus ada minimal 5 orang dalam klub tersebut. Lalu Chihaya bertemu lagi dengan Taichi, salah satu sahabat kecil Chihaya yang dulunya suka bermain karuta bersama. Dia tidak sengaja bertemu Taichi di atap sekolah. Dia tidak menyangka bahwa teman kecilnya itu juga bersekolah di sana. Lalu dia membujuk Taichi untuk bergabung ke klub karutanya. Awalnya Taichi menolak, namun karena melihat semangat Chihaya yang menggebu-gebu, akhirnya dia bergabung. Chihaya dan Taichi berusaha merekrut anggota baru mereka. Yusei Nishida adalah salah satu anggota yang masuk dengan sukarela tanpa dipaksa. Ia adalah teman mereka yang dulu sempat bertanding saat pertandingan karuta saat mereka masih SD. Kemudian mereka merekrut Kanade Oe yang sangat mencintai kimono dan akan masuk klub yang bersedia mengenakan kimono. Itu adalah syaratnya untuk masuk klub. Mereka juga merekrut Sutomu Komano, satu-satunya siswa yang tidak ikut kegiatan klub apapun. Ia masuk klub karuta hanya untuk membantu mereka menjadi klub resmi. Meskipun tidak semudah itu juga, Chihaya berusaha keras untuk meyakinkan Kana dan Sukoe agar mau bergabung di klub. Alasan utama Chihaya ingin membentuk klub karuta adalah karena janjinya pada Wataya Arata. Wataya Arata adalah siswa pindahan di SD Chihaya dan Taichi bersekolah. Anak yang pendiam dan tak punya teman, tapi wajahnya berseri-seri saat bermain karuta. Dialah yang memperkenalkan karuta pada Chihaya dan Taichi. Dia juga yang mengajarkan betapa menyenangkannya bermain karuta. Saat Arata pindah sekolah, Chihaya berjanji ia akan terus bermain dan akan membuat klub karuta dan mereka akan bertemu di Omi-Jingu, pertandingan terbesar karuta se-Jepang. Klub karuta SMA Mizusawa pun resmi terbentuk dan Taichi dipilih menjadi presiden klubnya. Di hari itu, Chihaya menelpon Arata untuk memberitahunya bahwa dia berhasil membentuk klub karuta dan berjanji akan segera menemui Arata di pertandingan karuta tingkat nasional. Di sisi lain, Taichi terlihat cemburu melihat hal itu. Persahabatan masa kecil mereka bertiga terpisah karena Arata harus pindah karena keluarganya sedang memiliki masalah ekonomi. Diperlihatkan bahwa Arata sedang merawat kakeknya yang sedang sakit.
Kehebatan permainan Arata bisa dibilang adalah bakat yang diturunkan dari kakeknya yang merupakan pemain karuta terbaik. Chihaya dan teman-temannya pun berlatih keras untuk mempersiapkan diri mengikuti kejuaraan. Mereka pergi ke camp pelatihan dan berlatih dengan klub-klub lain. Di tengah latihan dengan teman lama Taichi, di sanalah akhirnya terungkap sebuah rahasia bahwa Taichi sebenarnya bersekolah di Mizusawa karena ada Chihaya. Iya, Taichi sudah menyukai Chihaya dari kecil. Namun ia tahu Chihaya menyukai Arata. Di hari-hari berikutnya, Taichi dan Nishida pergi untuk mengikuti kompetisi di Tokyo, sedangkan yang lain tetap berlatih di camp. Di kompetisi itu, Taichi bertemu dengan Arata. Kisah ini sedikit menarik, karena di pertemuan itu terungkap bahwa Arata justru mengira bahwa Chihaya berpacaran dengan Taichi. Di situ, Arata memberikan nomor handphonenya kepada Taichi agar diberikan juga pada Chihaya. Kompetisi pun dimulai. Taichi kalah dalam kompetisi itu, karena dia buruk dalam keberuntungan. Sedangkan di situ dia melihat Arata yang bermain sangat hebat. Perasaan iri yang terbawa dari masa kecilnya timbul lagi. Dari kecil, Taichi selalu iri dengan Arata. Diceritakan pula dalam adegan flashback bahwa dulunya Taichi pernah menyembunyikan kacamata Arata agar dia kalah bertanding. Sementara itu, di camp, Chihaya berlatih dengan lawan yang sangat kuat, Sudo. Di situ, tim Chihaya kalah karena dia terkejut dengan kemampuan Sudo. Sudo juga dikenal sangat kejam kepada lawannya. Sekembalinya Taichi dan Nishida, mereka berlima pergi mendaki gunung sekaligus melatih fisik mereka. Di situ sangat terasa ikatan yang erat dalam tim mereka. Beberapa hari sebelum kompetisi, Taichi pergi ke kuil yang juga adalah camp pelatihan. Dia bertemu dengan Sensei Harada, guru yang mengajari mereka karuta. Di situ Taichi menyadari mengapa dia kurang beruntung dalam permainan karuta. Dia merasa bahwa dia memiliki banyak kesalahan. Dia pernah membodohi, menipu, merebut, dan menyembunyikan sesuatu dari dua sahabatnya. Di situ dia juga mengakui pada gurunya bahwa dia menyukai Chihaya. Gurunya menasihatinya agar tetap berusaha memberikan yang terbaik dan tetap memohon pada dewa. Kompetisi pun dimulai. Tim SMA Mizusawa selangkah demi selangkah berhasil memenangkan pertandingan. Meski strategi yang digunakan sedikit melukai Suke, yang hampir saja keluar dari pertandingan, namun akhirnya mau bertahan sampai akhir karena teringat kata-kata Chihaya dan kenangan mereka berlima. Di babak final, mereka bertemu dengan tim Sudo, lawan terkuat Chihaya di camp pelatihan. Meski di babak awal tim Chihaya kalah, namun kegigihan tim Chihaya dan kekompakan mereka berhasil membuat mereka memenangkan kompetisi ini. Chihaya terlihat sangat bahagia dan memeluk Taichi bersama teman-teman yang lain. Di situ, Taichi juga terlihat sangat bahagia melihat senyum Chihaya. Seusai kompetisi, Taichi akhirnya memberi nomor handphone Arata pada Chihaya. Dan Chihaya pun menelpon Arata dengan senang hati, mengatakan pada Arata bahwa sebentar lagi mereka bisa bertemu di kejuaraan nasional. Kemudian setelah itu, Chihaya memberikan handphone itu ke Taichi agar Taichi juga mengobrol dengan Arata. Di obrolan itu, Taichi mengakui segala kesalahannya di masa lalu terhadap Arata. Dan Arata yang terlalu baik mengatakan tidak apa-apa. Lalu Taichi juga melanjutkan. Dia mengatakan bahwa dia menyukai Chihaya dan tidak ingin kehilangan Chihaya. Di situ dia juga bilang bahwa dia ingin bertemu dengan Arata lagi untuk mengalahkannya dalam pertandingan karuta nasional. Namun tanpa diduga, Arata berkata bahwa dia berhenti bermain karuta. Dan film berakhir. Sekian pembahasan film kali ini. Buat kamu yang udah nonton video ini sampai habis, sehat selalu ya. Sampai ketemu di pembahasan film selanjutnya. Bye-bye.